Hari ini kami dari kelompok aplikasi SIMAK BMN akan mempresentasikan tentang aplikasi ini. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Hafid Ridho Nasrullah, Laura Elizabeth Laura, dan Niken Iling Ang. Nah, untuk yang pertama kali akan menjelaskan adalah Laura. Silakan, Ra. Aplikasi SIMAK BMN ini merupakan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang kegunaannya untuk mencatat, mengkoordinir, mengorganisasikan barang milik negara dengan melakukan pencatatan antar entitas sampai dengan penghapusan barang milik negara. Kali ini aplikasi SIMAK BMN ini akan menggunakan 2 satker. Yang pertama satker di bawah Kementerian Keuangan, gunanya untuk merestore data dari aplikasi persediaan dengan satker yang sama yaitu KPPN Pekanbaru. Satker yang kedua menggunakan satker di bawah non Kementerian Keuangan untuk melakukan transaksi BMN. Sekarang kita akan masuk ke satker yang pertama yaitu dengan KPPN Pekanbaru dan mendaftarkan user dan password baru. Kita masuk dulu dengan password admin. Kemudian kita ke tabel referensi, memasukkan tabel UAPBBW, kita tambah 015, Kementerian Keuangan 015, eselon 1-nya DJPB 08, UAPBBW-nya Kanwil Pekanbaru. Kita uraian UAPBBW-nya yaitu Kanwil Provinsi Riau. Karena kita sudah mendaftarkannya, tinggal klik batal. Sudah direkam sebelumnya. Kemudian masuk ke tabel referensi selanjutnya yaitu tabel UAKPB. Klik tambah. Pertama Fit dihapus dulu yang itu. Batal. Dihapus dulu yang Pekanbaru. Klik tambah, masukkan 015. Eselon 1-nya Perbendaharaan. Wilayahnya Pekanbaru. Kita masukkan satker KPPN yang sama dengan aplikasi persediaan kemarin 527844 000 dan kantor daerah uraiannya KPPN Pekanbaru. Kemudian klik simpan, keluar. Kemudian kita memasukkan user baru dengan mengklik menu utility, setup user. Itu Andinya dihapus dulu, Fit. Ditambah. Masukkan namanya Pekanbaru. Nama ID Pekanbaru. Passwordnya Pekanbaru. Ulangi passwordnya. Unit akuntansi kuasa pengguna barangnya yang sudah terdaftar KPPN Pekanbaru. Pilih. Kita memasukkan kode KPPN yang sesuai dengan wilayah kita yaitu Pekanbaru. Begitu juga dengan KPKNL-nya. Kita klik simpan. Kemudian akan muncul nama password dan ID kita yang terdaftar. Klik keluar. Dan kita log off dan masuk menggunakan akun dan ID dan password yang kita daftarkan tadi. Pekanbaru. Di sini kita akan melakukan restore data dari aplikasi persediaan
Untuk itu kita masuk ke menu utility, penerimaan dari persediaan, dan penerimaan tahun berjalan. Nah, di sini kita pilih lokasinya. Untuk periodenya Januari sesuai dengan backupan data dari persediaan, klik proses. Kemudian ini data dari aplikasi persediaan bisa disilang. Kemudian ada periode Februari, klik proses. Sudah terekam. Dan periode Desember. Oke, klik OK, keluar. Kemudian kita bisa melihat laporan dari penerimaan data persediaan dengan ngeklik menu laporan barang kuasa pengguna persediaan. Klik namanya Hafid, NIP-nya 19, ya bisa NPM juga proses. Ini merupakan laporan barang persediaan dari aplikasi persediaan yang diinput kelompok sebelumnya. Kemudian kita keluar. Kemudian kita bisa melihat neraca dari laporan tersebut. Kita klik laporan posisi BMN di neraca. Kita ubah tanggalnya 31 Desember 2020. Kemudian ini merupakan bentukan dari laporan posisi barang milik negara di neraca. Kemudian kita keluar. Kita juga dapat melakukan penyusutan dengan mengklik menu penyusutan atau amortisasi. Semester 1 kita proses. Kemudian semester 2. Kemudian kita keluar. Untuk pengiriman daftar persediaan tersebut ke UAKPA, kita dapat mengklik menu utility dan pengiriman ke UAKPA tahun berjalan. Oke, kita pilih periode yang mau kita kirim, misalnya Januari. Kita proses. Ini merupakan printout dari sistem akuntansi milik negara yang akan dikirim ke Saiba nantinya. Kita klik keluar. Untuk backupan data, untuk restore data dari aplikasi persediaan telah selesai, kita keluar. Kemudian untuk masuk ke satker yang kedua, yaitu kita mengambil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, kita terlebih dahulu mendaftarkan user dan password baru. Kita masuk admin dulu. Nah, kita masuk ke tabel referensi. Langsung ke tabel UAPBW. Kita tambah 032. Kemudian 01 Sekretariat Jenderal. Untuk wilayahnya 0500. Kanwil Provinsi Jawa Timur, Jatim. Oke, klik simpan. Kita keluar. Masuk ke tabel UAKPB-nya. Kita mendaftarkan satkernya, yaitu klik tambah. Masukkan kode UAPB 032.
01 Sekretariat Jenderal. Untuk wilayahnya 0500 ya. Untuk kode Satker atau unit akuntansi kuasa pengguna barangnya yaitu 0500 64 00 dan uraiannya itu dana konsentrasi DK. Untuk uraiannya kita bisa menggunakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim. Klik simpan. Kita keluar. Kemudian kita masuk ke menu utility. Untuk mendaftarkan user baru kita, klik setup user, klik tambah. Kita masukkan namanya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim. Disingkat aja menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan. Untuk ID-nya Jatim, passwordnya Jatim, ulangi passwordnya Jatim. Masukkan unit akuntansi kuasa pengguna barangnya yang telah terdaftar yaitu KPPN-nya sesuai dengan wilayah kita, Surabaya 1 ya. Kemudian KPKNL-nya juga Surabaya. Kita simpan. Sudah terdaftar, kemudian kita keluar dan log off dan masuk menggunakan user dan password yang telah kita daftarkan tadi, yaitu Jatim. Kita klik masuk. Di sini sudah terlihat ada kode satkernya, kode bagian anggaran, kode wilayah, kode salon satunya, dan dana konsentrasi terletak di cover dari aplikasi Simak BMN ini. Kemudian kita masuk ke tabel referensi. Di tabel referensi kita ada tabel penandatanganan. Kita klik. Kita mengisi tabel data penandatanganan sebagai penanggung jawab UKPB dan pembuat dari kartu barang, yaitu klik tambah. Kita masukkan Niken, jabatannya kepala kantor. NIP-nya 1990 0101 2010 01 2001. Untuk pembuat KIB-nya Elizabeth, jabatannya kepala bagian umum. NIP-nya 1990 1990 2010 02 2001. Untuk kotanya, kota Surabaya. Tanggal laporan kita pilih akhir tahun 31 2020. Kita simpan. Keluar. Kemudian di tabel referensi ada tabel ruangan. Tabel ruangan ini digunakan di saat pencatatan transaksi BMN yang akan dilakukan di proses selanjutnya nanti. Maka kita harus mendaftarkan daftar ruangan yang ada di satker tersebut untuk meletakkan barang-barang yang akan diinput di transaksi BMN. Kita klik tambah. Kita masukkan kode ruangan 01. Nama ruangannya ruang staf kepegawaian. Nama PJ ruangan Ana. NIP-nya 1990 0202 2010 02 2005. Kita klik simpan. Kita masuk ke ruang kedua. Tambah kode ruang 02. Masukkan ruang rapat.
Nama PJ-nya yaitu Budi. NIP-nya 1990 0303 2010 03 1002. Klik simpan. Kita masuk ruangan yang ketiga, klik tambah, kodenya 03. Nama ruangnya adalah gudang. Untuk nama PJ, Cici. NIP-nya 1990 0404 2010 04 2002. Klik simpan. Kemudian kita tambah untuk ruang kabak keuangan, kodenya 04. Ruang kabak keuangan. Nama PJ ruangannya adalah Dimas. NIP-nya 1990 0505 2010 05 1002. Klik simpan. Untuk ruangan yang kelima yaitu ruang staf perlengkapan, masukkan kodenya 05. Nama ruangannya ruang staf perlengkapan. Nama PJ-nya adalah Ella. NIP-nya 1990 0606 2010 06 2001. Kemudian simpan. Kita telah selesai menginput daftar ruangan, kita bisa keluar. Kemudian masuk ke tabel referensi. Tabel UAPB. Tabel UAPB ini merupakan default dari aplikasi BMN untuk memastikan kementerian kita ada di dalam aplikasi ini. Kemudian keluar. Ada juga tabel unit akuntansi pembantu pengguna barang eselon 1. Bisa diklik. Kita dapat memilih Kementerian Kelautan. Kementerian Kelautan di UAPB-nya 032. Kementerian Kelautan. Kemudian akan muncul di eselon 1-nya, klik eselon 1, maka akan menampilkan eselon 1 yang ada di kementerian tersebut. Kita klik keluar, kita batal keluar. Oke. Kemudian kita ke tabel referensi selanjutnya, ada tabel wilayah. Maaf, keluar dulu Fit yang di bawah. Kita masuk ke tabel UAPB wilayah. Nah, di sini sudah terdaftar karena kita sudah memasukkan user dan password tadi. Jadi untuk Kanwil Provinsi Jatim sudah terdaftar. Jika itu keluar, kita masuk ke tabel referensi selanjutnya adalah tabel Satker tersebut UAKPB. Di sini sudah terdaftar untuk Dinas Kelautan Provinsi Jatim. Kita bisa keluar. Untuk tabel referensi selanjutnya, submenu tabel wilayah untuk menampilkan wilayah dan kode wilayahnya. Kita keluar. Tabel Kanwil juga untuk menampilkan kode Kanwil sesuai dengan eselon dan bagian anggarannya. Kita klik keluar. Kemudian untuk tabel KPNL, di sini juga kita bisa memilih Kanwil dan Kanwil yang akan kita input nanti, yaitu sudah diinput di pembuatan user tadi. Kita klik keluar. Kemudian untuk tabel KPPN juga sudah terdaftar di KPPN Surabaya 1. Kita keluar. Untuk tabel referensi selanjutnya ada tabel barang. Tabel barang ini merupakan barang-barang yang sudah ada di aplikasi Simak BMN, tidak diinput oleh kami, untuk menampilkan beberapa barang dan kita bisa menambahkan barang di transaksi BMN nanti. Kita klik keluar. Kemudian tabel jenis transaksi.
Di tabel jenis transaksi ini digunakan untuk transaksi BMN nantinya. Ada saldo awal, pembelian, transfer masuk, rampasan, dan lain-lain. Kita klik keluar. Ini akan digunakan untuk transaksi BMN nantinya. Kemudian untuk tabel status penggunaan, ketika kita melakukan transaksi BMN, kita akan diminta untuk memilih status penggunaannya, apakah digunakan sendiri untuk dinas jabatan, dimanfaatkan, maupun digunakan untuk satker lain. Kita klik keluar. Kemudian tabel selanjutnya ada tabel dokumen kepemilikan tanah. Di tabel ini, jika kita menginput transaksi BMN dengan dengan tanah, maka akan kita diminta mengisi uraian kepemilikan, apakah itu akta jual beli, dokumen pengadaan tanah, maupun bersertifikat atas pemerintah RI. Kita keluar. Untuk terakhir, tabel referensi ada tabel masa manfaat. Ini menampilkan barang-barang serta umur yang ada di uraian tersebut. Ini dari aplikasi Simak BMN itu sendiri. Kita klik keluar. Untuk tabel referensi selesai, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafid mengenai transaksi KDP. Ya, terima kasih Laura atas penjelasannya. Teman-teman, selanjutnya kita lanjutkan ke transaksi KDP. Nah, di transaksi KDP ini ada beberapa menu. Yang pertama itu saldo awal KDP. Nah, saldo awal KDP itu digunakan untuk merekam saldo awal KDP yang diperoleh sebelum tahun anggaran berjalan. Nah, jadi misalnya kita tahun anggaran 2021. Nah, berarti di saldo awal itu KDP 2020 yang akan kita rekam. Nah, kita coba aja. Harus klik tambah. Nah, di sini ada kode KDP, kode yang akan kita masukkan. Misalnya kita mau masukin peralatan dan mesin dalam pengerjaan. Kita pilih aja langsung. Jumlah konstruksinya 1, nomor urut KDP awal dia menyesuaikan otomatis. Nah, di sini ada fungsi, subfungsi, program, dan kegiatan. Kita bisa isi satu-satu aja. Terus cara pembangunannya kita bisa pilih swakelola, kontrak, sebagian swakelola atau sebagian kontrak. Nah, di sini kita pilih kontrak aja. Terus persentase pengerjaannya itu kita coba 80%. Lokasinya di Surabaya. Nah, nilai asetnya kita anggap 800 juta. Tanggal pembukuannya 01/01/2020. Kondisi aset tetapnya bisa kita pilih baik. Nomor kontraknya kita buat aja BA_001_2020. Nama kontraktornya misal Randi. Kontraktornya di Surabaya juga. Tanggal mulai kontraknya tanggal 10 Januari 2019 sampai tanggal 20 Desember tahun 2020 misalnya. Nilai kontraknya karena persentase pengerjaan baru 80%, nilai KDP-nya 800 juta, berarti nilai kontraknya 1 miliar. Terus di sini kita klik simpan aja langsung. Data udah berhasil disimpan. Kita keluar aja. Terus di sini ada perolehan KDP. Nah, di perolehan KDP ini adalah KDP yang kita peroleh di tahun anggaran berjalan. Kalau saldo awal tadi kan di tahun sebelumnya. Nah, yang ini di perolehan KDP di tahun anggaran berjalan, berarti di tahun 2020. Di sini misalnya kita rekam aja, misalnya tanah dalam pengerjaan, jumlah konstruksinya 1, nomor urut KDP-nya menyesuaikan, ininya bisa fungsi programnya bisa kita masukin aja. Terus presentasi pekerjaannya kita samain aja 80%, lokasinya masih di Surabaya. Tanggal pembukuannya berapa tadi? 10 Januari 2020.
Terus kondisi asetnya baik. Rincian kontraknya bisa kita kosongin dulu. Terus nggak bisa nih karena dia perolehan baru BA 002 X 2020. Nama kontraktornya Randi. Alamatnya di Surabaya. Tanggal kontraknya 02 Januari 2019 sampai 25 Desember 2020. Terus nilainya 1 miliar. 1 miliar ya. Terus kita tambah SP2D-nya. SP2D, kita masukin aja SP2D 001. Terus tanggal SP2D-nya kita buat 10 Januari 2020. Kelompok belanjanya 53211 ya buat itu. Terus nilai SPM-nya kita buat 800 juta. KDP-nya 800 juta. Terus kita simpan. Udah ada di daftar barang. Terus kita keluar. Lanjut aja. Ini ada transfer masuk KDP sama hibah masuk KDP. Sebenarnya sama aja. Tapi kalau transfer masuk KDP ini dari pemerintah pusat ke kita gitu. Jadi aku contohin satu aja yang transaksi transfer masuk ya. Misalnya transfer masuk tanah dalam pengerjaan, bisa kita pilih jumlah konstruksinya 1, nomor urut KDP-nya dia menyesuaikan, lokasinya masih di Surabaya, terus kondisi asetnya baik, nilai asetnya kita anggap berapa ya? 500 juta. Tanggal pembukuannya Pak 5. Iya. Maaf. Tanggal pembukuannya tanggal 10 Januari 2020. Nomor dasar keputusannya transfer 001. Tanggalnya kita buat tanggal 12 Januari 2020. Keterangannya bisa kita kosongin. Terus satkernya bisa kita pilih langsung di sini. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Oke, kita pilih aja. Terus kita simpan. Oke, udah disimpan. Keluar. Terus, nah di sini ada selanjutnya pengembangan KDP. Pengembangan KDP ini misalnya kita ada KDP yang lagi berjalan. Nah itu mau dikembangin. Misalnya ada bangunan 10 lantai, mau kita jadiin 12 lantai gitu. Tadi terus kita contohin aja langsung tambah. Kita cari misalnya tanah dalam pengerjaan awal 2 tadi ya. Akhirnya 2. Subfungsi 1. Terus cara pembangunannya kontrak, pembangunan 80%. Tanggal pembukuan kita buat tanggal 10 Januari juga 2020. Terus kondisi asetnya baik, rinciannya kalau misalnya 1 sama aja ya. Oh ini dia otomatis tadi berarti nomor urutnya 1, akhirnya 1, dia otomatis rincian kontraknya ini nilai kontraknya 1 miliar. Kita tambahin SP2D-nya. SP2D 002 tanggal 10, kelompok belanja ini tadi tanah dalam pengerjaan. Berarti 5311. Nilai SPM-nya 80%, berarti 800 juta. Nilai KDP-nya 800 juta. Ini 800 juta. Terus keterangannya kita boleh kosongin, boleh diisi sih pengembangan
Kita simpan, berhasil keluar. Terus kita keluar. Nah, di sini ada koreksi perubahan nilai KDP. Misalnya ada KDP yang udah masuk ke inventarisasi. Nah, waktu udah diinventarisasi, dia itu ada perubahan nilai. Misalnya dari, ya kita coba aja deh. Misalnya dari 300 juta, jadinya 250 juta, gitu-gitu. Kita cobain aja ya, tanah dalam pengerjaan, urutnya 1. Nah, ini tadi, koreksi menjadi misalnya 900 juta. Karena udah masuk inventarisasi tadi, ternyata ada koreksi. Kita anggap tanggal 20 Januari 2020. Bisa kita isi koreksi 001. Tanggal dasar keputusannya kita buat tanggal 18 Januari 2020. Keterangannya bisa kita kosongin, terus simpan. Oke, udah disimpan, keluar. Nah, di sini selanjutnya ada menu transfer keluar sama hibah keluar. Di sini konsepnya sama, kayak transfer masuk sama hibah masuk tadi. Jadi kita pilih satu aja, misalnya hibah keluar ya. Hibah keluar, tadi mau kita hibahin misalnya peralatan dan mesin dalam pengerjaan. Nomor urutnya 2, ada nggak ya? 2 tadi lupa. Nggak ada, coba 1. Belum pernah direkam, 1 berarti. Nah ini, misalnya ini yang mau dihibahin. Oh tadi 100 juta ya, salah. Salah input tadi, harusnya 1 miliar. Gak apa-apa, kita masukin tanggal pembukanya 01/2020. Segini aja nomor putusannya. Hibah 003. Tanggalnya kita buat 12 Januari 2020. Terus kita simpan. Oke, berarti ini dihibahin ke luar ya. Kita langsung aja keluar. Terus selanjutnya adalah penghapusan atau penghentian KDP. Nah, di sini kalau misalnya ada KDP yang masih berjalan, terus kita mau hapus atau kita hentikan, bisa kita masukin ke submenu yang di sini. Misalnya kita mau tanah dalam pengerjaan lagi, terus nomor urut 1, coba 1 ya. Nah, di sini nilai aset tadi yang udah dirubah kan, nilai KDP-nya otomatis nih berubah 900 juta. Cara pembangunannya sama, presentasi 80%, kita buat tanggal pembukanya tanggal 20 Januari 2020. Nomor dasar keputusannya adalah misalnya penghentian penghentian 01. Terus tanggalnya kita buat tanggal 18 Januari 2020, keterangannya bisa kita kosongin. Terus kita simpan. Oke, udah disimpan, terus keluar. Oke, udah semua transaksi KDP. Selanjutnya kita lanjutin ke transaksi BMN yang akan dipresentasikan sama Niken. Silakan Niken. Oke. Nah, jadi di transaksi BMN ini untuk mencatat seluruh transaksi yang berkaitan dengan BMN mulai dari saldo awal, perolehan, perubahan, penghapusan dan lain-lain. Nah, kita masuk yang pertama itu contoh. Yang pertama itu saldo awal BMN. Saldo awal BMN ini untuk mencatat saldo BMN pada awal